till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a War mencuri langsung dia begitu aja, tembak lagi langsung dirasa aja, menyisakan Emgat dan nggak bisa. Ini posisinya emang udah bakal double tembak dulu. Ini Lara ditekan sisi apa yang jadi di udah ada Emgat, Razor kaleng udah mulai ke belakang Mitro bakal double. Kita lihat udah ada fight gitu dan ini dia sudah dapetin 2 orang dengan pelontaran. Clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway 20. Hey yo, what's up survivors? Welcome back to Bermuda round pertama. Kita bakal nemenin kalian selama 6 match ke depan dengan map yang sama, Bermuda, Purgatory, dan Kalahari. Dan kita bakal langsung lihat kemiringan pesawat sekarang. Let's go. Alright. Dan yang paling penting jangan lupa untuk teman-teman di like, share, dan juga subscribe. Nyalain notifikasinya karena ini bakal jadi pertandingan yang sangat seru. Pesawat sudah langsung lepas landas dari arah Sentosa menuju ke arah observatory, dimana kalau kita perhatikan juga sudah mulai ada yang lepas landas turun. Dan Clock Tower mencuri perhatian, tapi ternyata peluru yang lepas sudah mulai bergerak ke arah area peak, Pak. Iya, udah ditembakin aja, satu orang udah berhasil terknockdown di sana. DG Eternal benar-benar mempersulit pergerakan yang dimiliki oleh RRQ karena satu orangnya udah terknockdown dan harus terpaksa di revive oleh Pac-Man. Yes. Dan yang menariknya kali ini Raven, Absol, Rahmat, dan juga Abax tanpa Fori. Yes. Dimana kita tahu Fori adalah salah satu shot caller dari DG Eternal, tapi kali ini dia nggak bakal main, digantikan dulu sama Absol. Apakah Absol di sini memberikan impact untuk DG Eternal untuk bermain lebih baik lagi? Yes, ya kan? dan di lain sisi ternyata Unite Muharto berhasil mendapatkan 1 knockdownnya, bahkan 2. Langsung dia begitu aja. 1 tukar 1 di sana, bosku. Gila. 1 tukar 1 sudah mulai keras juga nampaknya di sini. Langsung coba ditembak lagi, di mana ternyata ada Prime melawan United Esports di depan sini. Oge nyaris saja untuk masih sempat revive, tapi masih ada jibaku serangan yang datang dan coba dibalas juga oleh seorang Limzi dari atas dengan SKS. Bakal coba dibalas oleh Muharto, dan Muharto juga bakal coba menarik ulur dulu pergerakannya. Oke, kita lihat di sini ada 1 upgrade phase yang sebenarnya bisa dia manfaatkan dan juga mendapatkan 1 inhaler, di mana di lain sisi semua tim yang ada di daerah observatory ini memiliki resource yang sangat limit karena mereka saling mengunci pergerakan. Gak bisa bergerak ke kiri, gak bisa bergerak ke kanan. Cuman apa yang mereka milikin sekarang yang bakal menjadi senjata mereka untuk survive bahkan mengeliminasi lawannya. Yes, dan yang menarik adalah di sini Muharto nggak bisa bergerak lebih maju lagi karena posisinya cukup terlalu dekat. Kalau misalkan dia pakai 60 jarak sedekat itu, damage-nya kurang maksimal. Tapi yang kita perhatikan sekarang sudah ada 1 orang, yaitu Force dari United Esports, harus jatuh terkena dan akan menjadi Sandra yang bisa dibilang langsung dieksekusi saja oleh seorang Limzi. Nice move dari Limzi, sudah memutuskan untuk menghabisinya, tapi masih ada follow up dari seorang Kung yang siap mencoba firing ke arah Limzi, di mana Limzi pun ternyata masih bisa selamat dengan 1 glue. Iya, dia masih mempopot glual, mendapatkan 1 defense yang cukup kuat, tapi lu bisa lihat di sini dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya helm, vest pun nggak ada, medkit nggak ada. Ini benar-benar dua-duanya sangat tidak diuntungkan untuk early fight kali ini. Dimana kalau kita lihat juga sisi lain udah ada Lynx nih, bos akan sedikit clash bersama Phoenix. Di sana sudah ada Tony yang bukan Stark ya, bakal coba masuk dulu ke dalam, dimana bakal coba langsung diras aja, langsung loncat ras dengan MP5. 2 orang sekaligus bakalan berhasil jatuhkan oleh Kai Bos. Vince harus coba dihabisin begitu saja, tapi masih ada Visi juga bersiap bakal menjadi korban selanjutnya. Terkena knockdown, ada Ogi yang bakal coba dihabisin, tapi yang terjadi adalah coba dipisahin, dipancin, nggak jadi ternyata. Oke, berhasil didapatkan 2 orang sekaligus, menyisakan Emgat dan juga Tony. Apakah mereka bakal selamat? JFK Phoenix sedikit lagi menyisakan Emgat. Apakah Emgat bakal berhasil menyelamatkan timnya? Tidak, ternyata malah JFK Phoenix yang harus posisi 12. Kita bisa ngeliat di sini gimana perjuangan dari Phoenix sendiri cukup kesulitan tadi. Mereka benar-benar kayak masuk ke dalam, coba untuk defense, membagi visionnya, pasang glue masing-masing. Pergerakan dari belakang itu benar-benar menyusahkan tim Phoenix untuk melakukan defense lebih kuat lagi. Karena dari kiri dan kanan akhirnya terpaksa mereka bertemu gitu. Ini dia, gue baru notice juga ternyata dari JFK Phoenix punya Aimgot. Di sini juga ada bos Aimgot. Yes. Siapakah Aimgot sebenarnya di sini ya kan? Kita buktikan saja di
play-in kita Free Fire Indonesia Masters 2024. Firing pun sudah terasa, sudah terdengar. Bakal coba menarik drill dulu teman-teman dari Dranix Vendetta di arah depan, Pak. Iya, di mana Riza bakal bergerak lebih agresif lagi. Udah ada yang ngeflank juga ke sebelah kiri. Di situ ada Fir yang udah ngeliat ada pergerakan nampaknya. Wow, bakal coba langsung dihujanin peluru di mana Fir udah bakal jatuh. Haide bakal coba membantu temannya yang sedang melakukan reviving dan bakalan membalas serangan yang datang dari arah Dranix Vendetta. Iya, dan ternyata kita nggak bakal lihat. dilepas begitu aja ya. Masih bakal coba dikomit. Tapi lu lihat di sini, nggak ada medkit lagi. Dranix benar-benar kesusahan. Tapi di lain sisi dari bos juga mereka nggak bakal bisa masuk karena mereka nggak memiliki glue yang cukup untuk komit maju ke depan. Nggak bisa, ini posisinya emang udah terbelah sama sungai aja ya, Pak. Ini Ya? bakal deadlock sih. Bakal deadlock dan bener-bener kalau seandainya mereka nahan begini aja, dua-duanya sama-sama rugi, Pak. Iya, dan lu lihat ternyata ada yang bergerak dari Wow. sebelah kanan di sana. Benar-benar pergerakan yang sangat gambling menurut gua, berbahaya banget kalau nggak bisa langsung dapetin 1 atau 2 orang ke knockdown. Ini dia Kapten Reza JR mencoba mencari momentum di arah blind spot yang dimiliki oleh Dranix Vendetta, di mana kalau kita perhatikan Maung juga udah mulai notice adanya step yang datang. Coba langsung regroup, bakal coba langsung tembak sisi lain. Red Bull Rebellion bakal menunggu dari TG Eternal, bakal coba langsung dijamjut begitu ya. Abang sudah dapat 1, Ziko berhasil dapetin Rahmat, loncat. Abang sepertinya bakalan mendapatkan 1 orang Z, bakal coba dibantu juga oleh kawan-kawan dari TG Eternal. Walaupun sudah kehilangan 1 Rahmat, digulung dulu. Ini Lara ditekan dulu. Ziko disiapkan dulu di sini. Grenade bakal coba lemparin supaya meledak pas banget nyampe di sana ke Red Bull Rebellion. Mr. Home bersiap-siap dengan MP5-nya. Coba regroup ke belakang. Sementara teman-teman DG Eternal juga melakukan hal yang sama. Iya, dan di sini masih terbagi dengan satu ada gambaran yang bisa kita lihat di mana Mr. Home sendiri masih cukup bermain agresif. Mereka masih pengen nge-push, gak mau ngediamin gitu aja. Tapi dari lain sisi, Abax juga gak mau tinggal diam. Oke, bakal coba langsung di firing lagi. Jual beli serangan pun terjadi di arah Red Bull Rebellion dan juga DG Eternal. Abax bersama kawannya bersiap melawan teman-teman dari Red Bull Rebellion. Tapi sisi lain Haide pun harus dihabisi oleh teman-teman dari Dranix Vendetta. Dan kita perhatikan saat lagi mulai melakukan setup Ziko dari arah sebelah kanan. Abax pun melihat Mr. Rom maju ke depan, terlalu berbahaya. Mr. Rom mundur dulu. Oke, masih bisa meledak ternyata frag grenade yang ada, tapi udah ada laneman juga. Awas hati-hati. Abax di arah depan bakal coba di setup dulu, di mana kalau kita perhatikan juga sudah di setup balik oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Ini dia Abax dengan frag grenade yang udah mulai coba ditahan, bakalan meledak, harusnya duar sedikit lagi, untungnya masih bisa selamat. Oke, ternyata RBR bakal dipukul mundur. Mereka bakal defense di daerah ada pagar yang mereka bisa manfaatkan, membagi visionnya menjadi 2, dan DG pun bakal sulit untuk masuk langsung ke depan tentunya. Yes. Ini bakalan lumayan memakan waktu juga. Dan kalau seandainya Red Bull Rebellion malah narik, ini nggak nguntungin karena kalau sampai kelihatan itu open field banget, dan di situ ada vehicle loh. Ini di sini ada vehicle di depan Raven, Pak. Bisa dikejar begitu aja, tapi bener-bener ini yang bikin dari tim DG nggak nyangka ternyata mereka mau narik padahal di belakangnya open field. Ini satu pemikiran yang sulit juga memang. Wow. Oh, udah ada M-Gun yang ternyata tercelit begitu aja. Langsung Free Fire karena depan. Razor udah kena, dan juga Kapten Riza JR tentunya dengan 1 AUG-nya. Dari samping masih ada Fear. Kerja sama yang baik tentunya antara kedua orang ini. Tapi masih ada Rahmat juga berhasil dapetin Mr. Home. Riza JR bakal coba lawan Maung udah kena knockdown, menyitakan 1 di depan. Kruger dengan AWM-nya sedikit lagi. Tapi ternyata ini dia. Oke. Thank you banget tim burung kita ya kan, Mr. Jonathan dan kawan-kawan. Kita kembali lagi akhirnya ke dalam game bermuda kita. Ya, dan ternyata kayaknya Boss Nightmare sendiri yang harus dipulangkan ya, counterplay. Wah, sayang sekali. Walaupun memang tadi cukup anti klimaks juga, Pak ya. Yes. Ini udah berpindah sedikit ke arah area patahan ya kan, dimana ini patahannya sudah bakalan diisi oleh teman-teman Lynx nih, bos. Yap, itu dia. Lynx nih, bos, udah berada di daerah Batu Aura ya. Yoi, bakal coba di firing dulu sedikit dari minions RR dari arah Rumah Sabun. Di arah depan juga sudah ada 1 tim, yaitu teman-teman dari ini ya, dari Idol dan kawan-kawan. Iya, dari Side by Boss di Side sini. by Boss. Mereka defense di daerah pinggiran zona, dan kalau kalian lihat ini sebenarnya udah kelihatan lagi ada 3 tim sekaligus. Betul. Berdekatan, dan mereka walaupun tahu di depan ada musuh, mereka tetap komit untuk berputar ke arah zona lewat sebelah kanan daerah pick ya. Yoi, dan yang akhirnya gue sadarin adalah di sini adaptasi dari teman-teman komunitas tuh udah mulai kerasa, Pak. Karena di fase final group mereka tuh masih jarang gue lihat yang pakai Wagor. Tapi kali ini tadi kalau kita lihat beberapa udah mulai komit sama Mr. Wager gitu. Menggunakan Mr. Wager ya. Iya, mereka kayak udah tahu gitu. Oh, nih metanya bakalan lebih cenderung defensif, ya udah
kita main pakai Mr. Wager, manfaatin early game. Kalau misalkan kita early game gak ketemu siapa-siapa ya udah kita farming dari global yang dimiliki oleh Mr. Wager. Iya, lebih santuy-santuy aja ya. Yoi. Dari Mr. Wager memang merupakan salah satu key factor untuk berada di fase late game ya. Betul. Dimana mereka bisa menabung global-nya, bahkan kalau kita ingat waktu itu EVOS dan juga tim dari SOS itu mereka satu orang sempat ada yang megang minimal 8 global. Iya, dan itu satu hal yang bagus banget. Nah, ini dia. Ada Danger Zone yang baru Yep. yang sepertinya sudah sangat panas layaknya panggung Play in Free Fire Indonesian Master 2024, Pak ya. Ya, ini benar-benar kalau kata lu apa kemarin? Ini jangan. ini agak-agak dark, tapi ya udah, never mind. Karena memang sekarang ini waktunya mereka untuk masuk ke rumah. Karena Danger Zone itu bukan mitos ya. Danger Zone bukan mitos. Di lain sisi Razor berhasil mendapatkan satu knockdown-nya atas Grinchy. Yes. Dan langsung dipulangkan ke lobby begitu aja. Wah, anti klimaks banget ternyata. Dan kalau kita perhatikan sudah ada teman-teman dari Dranix Vendetta yang gak kehilangan satu player dan Gak kehilangan satu orang pun ya. ya yang menarik adalah Delta main, Pak. Wah, Today. Delta main ya. Bapak Oke. Delta main ya. Setelah dia harus duduk di bangku cadangan, kali ini dia bakalan bermain karena memang mungkin dia ingin menunjukkan semangat juang dari Dranix Vendetta untuk melaju ke babak grand final, Pak ya. Oke, di sini Dranix Vendetta sendiri bakal sulit untuk masuk ke dalam zona sih karena ada 2 orang sekaligus di depannya sih. Ini dia. Ada minion RR juga yang sepertinya agak sedikit kesulitan masuk ke dalam zona. Di samping sudah ada teman-teman dari Dranix Vendetta. Tinggal gimana tim yang ada di depan akan menjawab dan juga menjambut tim-tim yang akan datang, Pak ya. Yes, sementara itu posisi dari Dranix sudah kelihatan dari minion juga. Ini benar-benar Link sendiri bakal defense di sini dan cukup kuat harusnya. Yes, harus dimaklumi karena memang ini posisi yang cukup menguntungkan, boleh gue bilang untuk teman-teman The Lynx nih, bos, yang harus masuk ke dalam game bertiga saja. Ada isu seperti itu, tapi ya udah, mereka masih stay dan udah ada yang pakai zipline rata dengan selamat dan mereka harus rotasi dulu, mereka harus maraton dulu masuk ke dalam zona berikutnya paling tidak. Dan udah ada suara kaleng dari arah samping vehicle itu teman-teman dari Dranix sepertinya ya, dimana depan udah ada satu tim lagi yaitu nomor 11, Pak. Iya, nomor 11 sendiri mereka udah ngamanin pinggir zona cukup dekat, nampaknya udah kelihatan juga oleh seorang Kruger ya. Langsung ditembakin ternyata. Aduh, di depan udah ada teman-teman dari The Prime, terus juga di samping ada DG Eternal, dimana kalau kita perhatikan Razor harus sedikit lagi kebakar mobil. Betul saja Krugernya bakalan menjadi korban pertama. Razor kalengnya udah mulai kebakaran, bakalan coba cabut dulu, udah nggak bisa kepakai lagi. Dan minion RR harus tumbang oleh RRQ Chanzu di atas. Dan ada Lowfrey juga di area depan bersama dengan satu pelontar. Kelvin bakal coba ditabrak begitu saja, bakal coba langsung ngeras begitu. Dan udah ada Mr. Hawk, bakal coba langsung loncat, Glow dipasang, mundur ke belakang, ada Vader dan langsung diratakan si instan itu oleh teman-teman dari Lowfrey King. Wah, ngeri banget sih, bos. Ini karena Lowfrey King tadi berhasil mendapatkan satu orang menggunakan M79-nya, langsung dikomit dan ada penumpukan di daerah pik kiri nih. Aduh, ini zona yang boleh gue bilang lumayan menguntungkan untuk DG Eternal. Kita lihat udah ada fight, kita berhasil dapat satu. Venom dengan double barrel udah berhasil dapetin 2 orang. RRQ Hades menyisakan kapten terkuat di bumi kita, Legalot. Mampukah dia selamat dengan MP5-nya? Coba strafing dengan MP5-nya, cari momentum. Di arah samping udah ada temen lagi, yaitu Link nih, bos, bakalan maju ke depan. Oh my god, sulit banget Venom bakal loncat dan ternyata harus tumbang oleh Legalot dari belakang. dan Legalot dari belakang berhasil memanfaatkan kesempatan, berhasil dapetin satu, terkena gitu aja. Bakal coba revive dulu, ternyata masih bisa revive satu orang lagi. Ternyata Tanjul yang bakal jatuh, bakalan coba dihabisin ternyata oleh seorang side by boss. Dan RRQ ada juga posisi ke-6, Pak. Ada Razor dari kejauhan yang bakal coba menahan pergerakan dari tim PJBT atau side by boss. Maksud gue teman-teman dari PJBT ya, udah coba ditembakin aja untuk menyelamatkan dari luar zonanya. Dan ternyata Dranix yang tersisa sendiri ternyata berhasil masuk ke dalam. Oke, di samping juga masih ada teman-teman di Eternal yang masih lengkap mengamankan placement dan juga posisi yang memang cenderung menguntungkan bersama dengan zona. The Prime juga memiliki hal yang sama. Ini bakal jadi satu hal yang cukup menarik, apalagi ini masih ronde pertama dan zona sedikit lagi akan bergerak kurang lebih sekitar 15 detik lagi. Wah, 15 detik lagi bakal bergerak dan bakal ada penumpukan karena mapnya ada di open field. Cuman ada satu batu yang bisa dimanfaatkan dan juga Razor ternyata. Oh my god, Dranix Vendetta squad posisi 5, Pak. Ini menyisakan 4 tim saja. 1, dan ini dia showtime-nya. Lynx di pos bakalan berhadapan dengan teman-teman dari DG
Ronaldo berhasil jatuh satu. Oke, berhasil dapetin abang. Bakal coba langsung diras begitu aja. Baby berhasil dapetin 2 orang dengan pelontaran. Dari belakang masih ada teman-teman dari side by boss. Bakalan coba langsung lantakan teman-teman di arah bawah. Oke, masih ada dengan AWM-nya. Bakal coba dipegang dulu. Udah ada quadra kill juga. Awas double barrel di tangan seorang AMFil JR. AFil bakal benar-benar menjadi AFil. Oke, itu dia. Oke, bakal langsung dijatuhkan oleh AFil. Dipasang dulu oleh. Terlihat Link Boss bakal jatuh. Masih ada Trinsley juga. Dix di depan. The Prime di sini bakal berhadapan dengan side by boss dengan total perolehan 9 kill. Bakal langsung di firing aja. Satu orang lagi. Dan The Prime harus tumbang. This is it. Side by boss. Side by boss. Berhasil mendapatkan Buya. Congratulations. Dengan 9 poin eliminasi kalau nggak salah, Gokil. itu gokil banget sih. Lagi-lagi